Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah juga inayahnya saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Anistiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai etika berkeluarga membangun surga di dalam rumah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi mengenai mengapa etika berkeluarga itu penting. Nah, etika keluarga itu penting. Untuk apa? Pertama, kesehatan mental. Kenapa? Karena lingkungan yang etis akan menciptakan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Yang kedua, pendidikan karakter. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dalam mempelajari nilai kebaikan. Nah, dalam Islam, al-ummu madrasatul ula, di mana ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, di mana ibu adalah sumber pengetahuan awal bagi setiap anak yang lahir ke dunia. Oleh karena itu, penting adanya etika berkeluarga. Yang ketiga, ada ketahanan keluarga. Etika membantu menyelesaikan konflik tanpa merusak ikatan batin. Selanjutnya, ada pilar etika antar pasangan, suami dan istri. Hubungan orang tua adalah fondasi utama rumah tangga. Pertama, saling menghargai, mutual respect, tidak merendahkan pasangan baik secara pribadi maupun di depan orang lain. Yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Transparansi dalam hal ini mencakup keuangan, perasaan, dan rencana masa depan. Yang ketiga, pembagian peran yang adil, kerjasama dalam urusan domestik maupun pengasuhan anak tanpa rasa terpaksa. Teman-teman, yang namanya juga suami istri udah menikah 2 jiwa, dan kita tuh harus menekankan untuk menghilangkan patriarki, di mana wanita harus selalu tunduk pada pria dan pria bisa seenaknya terhadap wanita. Pekerjaan rumah, mengurus anak, itu bukan kewajiban wanita, tapi kewajiban bersama sebagai pasangan suami istri. Nah, selanjutnya etika orang tua terhadap anak. Menjadi orang tua adalah amanah yang memerlukan etika pengasuhan, karena karakter anak bergantung kepada cara asuh, cara didik orang tua. Mustahil seorang anak gitu yang dididik dengan lemah lembut, dia akan menjadi pribadi yang keras. Dan mustahil juga anak yang dididik dengan keras akan menjadi anak yang lemah lembut, gitu kan. Meskipun misalnya pada akhirnya dia juga dipengaruhi dengan pergaulannya gitu, dengan lingkungannya. Tapi kan yang paling berpengaruh, yang pertama mempengaruhi itu adalah rumah, keluarga. Jadi dipastikan orang tua tuh mempunyai ilmu gitu kan, ilmu parenting dulu sebelum mereka tuh siap menikah dan mempunyai anak. Nah, selain itu orang tua juga menjadi teladan. Anak adalah peniru ulung. Etika anak mencerminkan etika orang tuanya. Terkadang kayak orang tua tuh kadang aneh ya, kayak dia tuh tanpa sadar misalnya kalau ngomong tuh suka teriak-teriak, bentak-bentak gitu. Giliran si anaknya tumbuh menjadi anak yang ya ngomongnya tuh bentak-bentak, teriak-teriak, dia marah. Padahal dia gak sadar pas anak itu dididik sama dia tuh kayak gitu. Tapi dia malah nyalahin anak didiknya. Kayak gini loh, kamu tuh ngegambar, terus tuh gambar kamu tuh buruk, terus kamu nyalahin si gambarnya. Kan kamu tuh harus nanya kemampuan kamu ngegambar itu gimana. Kamu kan gak bisa tuh nyalahin gambarnya. Benar apa benar? Benar kan? Nah, terus ada mendengarkan tanpa menghakimi.
memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat dan merasa didengarkan. Ini tuh butuh banget ya untuk anak, apalagi usia remaja yang dimana dia tuh emang kayak lagi fase-fasenya perubahan dari remaja ke dewasa gitu kan, dari anak-anak ke remaja. Itu masa-masa rentan dimana emang mereka tuh butuh banget peran orang tua di sana. Yang terakhir, disiplin tanpa kekerasan, memberikan batasan yang tegas namun tetap penuh kasih sayang atau tidak menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Jadi orang tua tuh lebih ke protektif tapi nggak posesif. Jadi mereka tuh melindungi tapi mereka tuh tidak mengekang. Karena melindungi atau mengekang tuh beda. Kayak gini, misal anak perempuan izin pulang malam, kalau yang posesif dia bakal marah. Jangan, kamu tuh anak perempuan, ngapain pulang malam, kamu mau ngapain, kamu mau jadi anak nakal, itu posesif kan. Tapi kalau protektif, dia bakal, kalau izin pulang malam, kamu boleh pulang malam, tapi hati-hati dengan berbagai syarat, itu gak apa-apa. Karena anak akan lebih nyaman ketika dia diizinkan namun diberi kepercayaan, dibanding anak dikekang dan tidak diberikan kepercayaan, justru mereka akan lebih mengecewakan. Nah, selanjutnya ada etika anak terhadap orang tua, membangun rasa bakti dan penghormatan. Sebagai anak, sudah patutnya kita tuh berbakti dan menghormati kedua orang tua kita ya. Pertama, sopan santun dalam berbicara, menggunakan nada bicara yang lembut dan kata-kata yang baik. Yang kedua, membantu meringankan beban, memiliki inisiatif untuk membantu tugas di rumah. Yang ketiga, merawat di masa tua, komitmen untuk menjaga dan menemani orang tua sebagai bentuk balas budi yang tulus. Tapi terkadang ya, untuk menemani di masa tua ya, apalagi si anaknya tuh udah berkeluarga, itu tuh kadang sulit. Karena ada istilah kayak satu orang tua bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus orang tuanya. Itu emang benar. Karena kan orang tua mah hidupnya tadi dipusatkan emang buat anak, tapi anak mah kan hidupnya tadi dipusatkan untuk anaknya lagi gitu, enggak untuk orang tua. Seperti itu. Selanjutnya ada etika terhadap keluarga besar dan lingkungan. Keluarga tidak hidup terisolasi. Pertama, menjaga silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu. Tapi teman-teman, menjalin hubungan baik harus, tapi diusahakan kita baik kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik. Kalau kita mampu, kita boleh perlakukan kayak keluarga, sepupu yang emang kurang baik sama kita tuh dengan baik kalau kitanya emang kuat gitu menghadapinya. Kalau enggak mah ya udah mending diem aja, gak apa-apa. Yang kedua, menjaga nama baik, tidak menceritakan aib keluarga kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, bertetangga yang baik, memastikan keberadaan keluarga kita memberikan manfaat, bukan gangguan bagi lingkungan sekitar. Kita harus memastikan kita tuh bermanfaat, tapi bukan berarti dimanfaatin, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi, kunci utama etika berkeluarga. Banyak konflik keluarga bermula dari cara komunikasi yang buruk, seperti penggunaan I statement, mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan. Contoh, ayah merasa sedih saat, bukan ayah benci kamu karena. Anak itu akan lebih mengerti saat kalau dia dimarahi karena suatu kesalahan. Misal, ayah tuh sedih kalau kamu gak sekolah gitu, karena ayah takut masa depanmu itu kayak gini. Anak tuh akan lebih lulus seperti itu daripada ayah kecewa sama kamu, ayah marah sama kamu. Justru anak tuh bakal, apa sih ya ayah, kok ayah kayak gitu. Nah, yang kedua, waktu berkualitas atau quality time. Etika dalam membatasi penggunaan gadget saat sedang makan bersama atau mengobrol. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sebelum tidur, berusaha tidak membiarkan amarah berlarut-larut hingga keesokan hari. Nah, menghadapi konflik dengan etis. Konflik itu wajar, namun cara menyelesaikannya menentukan kualitas keluarga. Pertama, kita harus tetap tenang, menghindari berteriak atau membanting barang. Yang kedua, fokus pada masalah.
Jangan mengungkit kesalahan masa lalu yang tidak relevan. Yang ketiga, minta maaf dan memaafkan, menurunkan ego demi keutuhan hubungan. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah keluarga yang hebat tidak dibentuk dari orang-orang yang sempurna, tetapi dari orang-orang yang berkomitmen untuk saling menghargai dan mencintai melalui etika yang baik. Etika berkeluarga adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang bermartabat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.